kayaknya gue sudah di titik di mana gue memang tanpa mengurangi rasa hormat untuk grup gue ya, untuk si WG ex grup gue itu ya memang gue udah pengen sendiri aja secara pas perpisahan akhirnya keluar dari WG ada itu nggak Jeko juga nggak kan biasanya kalau kita mau cabut dari suatu kantor gitu kan enggak, tapi ada pizza yang gede, pizza limo bener ya. Makan pizza dulu jadi keluarnya dengan keadaan yang baik-baik juga dong. Baik-baik lah. Jadi pembagian budgetnya nggak adil kali. Adil. Kembali lagi di episode terkini dari Caper Salam Canda Perdamaian. Bersama saya host yang selang-seling bersama Gilbas yaitu Eki Priagung dan Kodam saya Dustin Tiffany. Selalu komitmen dan senantiasa menemani siapapun jiwa raga saya yang ada di sini yaitu Dustin Tiffany. Betul. Karena aku adalah kamu dan juga sebaliknya. Yang selalu ada di sini karena dia kontraknya full, tapi giginya tidak. Memang gigi ya. Pro dan kontra ya. Iya betul. Makanya di giginya ada ventilasi ya. Tempat nyamuk masuk ya. Oke, ada yang ada yang tidak ya. Iya betul. Tapi hari ini kita akan membahas seputar drama kehidupan tentang dunia yang identik dengan musik jedak-jeduk. Musik jedak-jeduk. Yaitu Kelap Kelip Dunia Malam. Sepertinya nggak jauh dari kehidupan kamu ya. Iya betul. Mama saya dulu dunia malam juga. Satu industri prostitusi. Wah. Mama saya talent dulu di sana. Tapi bukan itu tentang hari ini. Dunia malam identik dengan musik. Dunia malam tanpa musik sama seperti sayur tanpa garam, Jakarta tanpa kemacetan, mobil murah tanpa stiker Happy Family, atau mbak-mbak sekalian tanpa tato kecil. Itu kurang sah dan kurang lengkap jadinya. Iya kayak tanpa kebodohannya, ya kan? Kayak tapi kurang. malah makin kayak gitu malah makin dinaikkan. Wah. Iya, tapi maksudnya kita nggak ngebahas tentang karena dia cuma penikmat dari dunia malam. Tapi ini pelaku. Iya, karena ada sosok yang lebih center di dunia malam yaitu DJ. Tanpa Titi. Kalau Titi udah jadi diva dong ya. Iya sama jadi kayak ngucapin singkat kalau orang lagi mau pamit, Titi DJ gitu. Kayak gitu ya kan. Tapi orang ini DJ yang apa ya namanya? Baru aja kemarin ada beritanya. Akhirnya yang tadinya udah jadi hampir mau masuk ke legenda akhirnya jadi fresh graduate. Iya, tapi ngomongin soal DJ kenapa ya ada perbedaannya kalau DJ perempuan dan laki-laki itu ada perbedaannya. Kalau DJ perempuan tuh entah kenapa yang harus ditonjolkan tuh bukan musik. Tapi itu benar. Iya, apa itu ada hubungannya dengan dia bermusik? Tidak ada sih sebenarnya. Untuk menarik saja. Kalau laki-laki mah nggak lebih variatif. Cuman perlu bisa ngomong put your hands up in the air. Iya kan? Perlu bisa ngomong itu doang. Kalau yang wanita sepertinya nggak perlu. Yang penting ada yang menonjol. Hal yang menonjolkan yang bisa ditonjolkan. Maka itu dari itu kita langsung tanya aja sama orang yang benar-benar DJ nih. Benar. Atau ngaku-ngaku DJ kita nggak tahu. Itu dia. Yang pernah tergabung di grup musik yaitu dia Gerard Liu. Halo. Oke. Lu Bang, lu nih DJ atau produser atau apa nih Bang? Ya biar nggak melodi slow banget. Atau teknisi karaoke? Apa gimana? Produser, musisi, atau teknisi karaoke? Maksudnya teknisi bisa. Kan bisa kan orang cuma gini-gini doang gitu. Ngelap-ngelap. Kayak cekit gitu. Iya, cekit gitu. Lu jago cuci piring gak sih Bang? Maksudnya tiap hari cuci piring. Cuci piring. Iyalah. Harus pakai logo Verified ya gitu. Tunggu dulu, kita tanya dulu, lu ini DJ, produser atau teknisi karaoke nih? Kita semuanya bisa kalau perlu. Road band pun gue pernah hitungannya. Pernah nge-road band juga? Masang kabel bisa. Iya, kenal. Multi talenta. Gokil. Tapi sebenarnya gue ada pantun buat Bang Gerald. Cakep. Belum. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Bang Gerald Tiu di Weird Genius udah tamat. Ya. Kenapa Bang? Sebenarnya ada apa nih sama Weird Genius? Kenapa lu cabut? BTW langsung aja nih kita. Aduh, tidak sesuai brief ya. Ini kayak disuruh perkenalan dulu nomor satu ya. Kan langsung kaget ya. Kenapa kaget? Kenapa cabut? Iya Bang. Menurut Anda kenapa? Nggak tahu. Kalau gue nggak tahu. Gue bertabayun kalau dalam agama gue. Kalau semua malu sendiri. Jadi gue pengen dengarkan dari lu aja. Ngomongnya sesuai di postingan dulu aja kali ya. Boleh. Kalau yang sudah gue state kan sebenarnya perbedaan visi misi. Perbedaan visi misi. Visi misi foya. Visi misi. Bukan itu. Bukan sama-sama DJ tapi beda. Mungkin ada yang lebih ke adab. Misinya beda, jadi misinya sepertinya lebih santun ke siapa, entah dia lebih milik ke siapa, otomatis ada perbedaan di situ. Sorry, kalau ada suara-suara yang mengganggu. Tapi maksudnya visi misi itu seperti apa?
Visi misi itu seperti Kan capres sekarang juga visi misi. nah, makanya gue tidak mau ngomongin banyak-banyak soalnya kan kita menuju capres Pilpres, ya. iya, Ntar iya. ngomonginnya malah jadi ngarah ke politik kalau ngomongin visi misi. Cuman mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu lebih kayak ke istilahnya creative vision. Creative vision. Ya, kayak gitulah. Tujuan kreatif. Tujuan kreatifnya aja, apa yang mau gue tuju dari diri gue sendiri sama apa yang gue lihat dari trajektori bandnya atau grupnya gitu, ya beda dengan apa yang mereka mau. Sebenarnya simpel itu aja. Udah beda tujuan. Udah beda tujuan. Secara kreatif. Jadi akhirnya ente memisahkan diri. Oke. Jadi apa tadi? Fresh graduate ya? Fresh graduate. Fresh graduate. Fresh graduate. Berarti sekarang lagi fresh graduate nih dari Fresh grad banget. Oh, dari WG. Ya merasakan penganggurannya juga kan, fresh graduate nyari kerjaan gitu. Gokil. Sekarang berarti ngirim-ngirim CV ke Linas Job Street gitu. Nerima ini nggak tukang pasang kabel teknisi? Wah, Jadi mau apa? Boleh. Iya, dia masih memakai nama. produser ada mungkin yang bisa masuk ya. Oh, jadi sekarang namanya bukan jadi Work Genius kali dia. Jadi Work Gerald. Work Gerald. Karena dia cari kerja. WG, iya. WG, W-nya tuh Gerald work kerja. ya, cari kerja. Gera kerja. Tapi untungnya yang keluar cuman Gerald doang. Kalau yang keluar Gerald sama Eka cuman word-nya doang. Iya, Work Genius. Sisa word doang ya. Sisanya. Karena Jeniusnya udah pada cabut. kalau tapi- Eka dan Gerald yang keluar tuh. Tapi kalau boleh tahu perbedaan visinya tuh secara kreatif boleh diceritakan lebih detail nggak? Boleh nggak? Boleh di-share tipis gitu. Kayak orang-orang tuh pengen denger gitu. Karena kan kalian sudah di level bikin karya di kancah internasional. Piala Dunia bro. Wah, apalagi Iya. eh, Glorious ya kan? Gokil. Pulau Besok udah main sana. Iya. Ya kan? Dan berarti itu satu-satunya itu kekompakan terakhir di WG sebelum kalian cabut. Hal yang paling besar ya, hal yang paling besar ya nggak sih? Kompaknya sih kompak terus bro sebenarnya. Kompak terus. Kompak. Kayak kada. Oh ya nggak boleh gini ya? Nggak boleh dong, Kita nggak harus boleh. gini aja Harus sekarang. gini pokoknya berarti kalau sekarang. kompak, Betul. kompak gitu. Cuman ya maksud gue, ya paling nggak gue sih masih waktu itu kayak menyamakan apa ya? Kalau dari segi produksi musik gitu, gue masih yang kayak oke, gue ada kompromi, gue ada input, gue masih bisa mengedepankan diskusi sebisa mungkin gitulah. Cuman gue makin merasa kayak oke, kayaknya gue sudah di titik di mana gue memang tanpa mengurangi rasa hormat untuk grup gue ya, untuk si WG X grup gue itu ya, memang gue udah pengen sendiri aja secara Pas kreatif perpisahan akhirnya keluar dari WG ada itu nggak? Jeko juga nggak kan? Biasanya kalau kita mau cabut dari suatu kantor gitu kan? Enggak, tapi ada pizza yang gede. Pizza Big box. pizza limo, bener Iya. ya. Ada itu. Makan pizza dulu, jadi keluarnya dengan keadaan yang baik-baik juga dong. Baik-baik lah. Jadi, Pembagian budgetnya nggak adil kali. Adil. berarti sejauh ini nggak ada masalah yang sedemikian rupa, cuman perbedaan kreatifnya udah nggak di situ gitu. Enggak juga sih, maksudnya kalaupun misalnya ada yang mikir, wah jangan ada berantem hebat atau enggak. Karena kalau gua pun sebisa mungkin, kalau emang ada omongan-omongan yang nyamper ke gua gitu, atau sesuatu yang kayak, accuse bahasa Indonesia apa? Accuse itu nuduh, kayak ada tuduhan gitu-gitu. Biasanya sih gua langsung konfront orangnya kayak, bro, kayaknya kalau misalnya ada masalah, kita diskusi aja, kayak gitu. Jadi kalau masalah yang sebesar itu kayaknya enggak. Enggak. Cuman banyak yang berasumsi soalnya, oh jangan-jangan ini nih yang bikin Bang Reza Arab selama ini sembab gitu. Emang ini sebab? Kelihatannya kalau di internet kan ada yang ngomong kayak gitu, nangis Dan kan. banyak kembarannya pun ikut Iya, seperti itu. banyak yang sembab jadi gara-gara nangis, gara-gara Anda keluar kali gitu. Oh dia nangis? Dikiranya. Oh ya, mungkin lubuk hati dia terdalam. Kehilangan Anda lah ya, seorang Ya, general. kalau kehilangan ya gue terharu aja sih, makasih gitu. Cuman Oh, ternyata tidak disangka. Ternyata dia nggak sama sekali terharu atau segala macam sedih pada saat Anda keluar. oh ya kan kalau nangis tandanya terharu. Iya, bisa jadi. Masa sih ada orang yang acting doang kan? Bisa jadi nangis tuh terharu atau kecewa. Oh, Apakah ada kekecewaan? Bentar, berarti kalau orang nangis tandanya apa aja? Ada yang terharu, Ada yang sedih, kecewa, terharu, kecewa, marah gitu. marah bisa. Merdeka, bahagia. Merdeka kan bisa orang gue gitu, nggak mereka yang lebih nangis. ke sih. Merdeka bahwa untungnya dia udah nggak di sini. Ya, Terus dia kayak, oh tangisan kelegaan gitu. iya. Ada nggak? Itu ada kemungkinan nggak? Gak tahu, gue mah orangnya apa? Kebalikannya Suzon? Suzon, oh lebih ke hal baik husnuzon. Suzon, gue sih lebih ke situ aja. Oke, tepuk tangan buat Gerald dong, tetap.
Sampai bisa mengeluarkan bahasa-bahasa sana loh. Iya, jadi Bijak sekali Bapak ini. kita emang mancing-mancing drama di sini. Kan namanya kan caper. Gue tahu dari tadi lu pada nyari clickbait, cuman nggak nemu-nemu kan. Nah, Betul, iya. betul. Ini akhirnya Gordam saya yang akhirnya mancing-mancing juga. Oke. Terus selama 4 tahun nih berarti ya, Weird Genius 4 tahun. 4 tahun. Gue join itu dari bulan Oktober 2019 dan berakhirnya juga bulan Oktober 2019 juga. 4 tahun. Pas tahun lagi bisa ganti plat nomor ya kalau kendaraan. Maksudnya selama 4 tahun nih apa pengalaman terbaik lu bareng Weird Genius? Pengalaman terbaik gue berarti yang jelas ya sebenarnya gini, kalau dulu pun gue tahun 2016 gue kan sudah pernah yang keluar as DJ grup segala macam juga. Jadi dulu gue pernah masuk kompetisi nge-DJ gitu di TV. Ada. Oh iya itu. Ya di Net TV namanya. Acaranya namanya The Remix. The Remix, tahu Yes, gua season tahu. 2. Kan dari situ gue berhasil dapat runner up. Terus habis itu berhasil juga kayak dikontrak Net dan kita manggung lah keliling. Iya. Waktu itu partneran gue adalah salah satu teman gue yang akhirnya dia memang sekarang sih udah jadi nge-DJ di US juga gitu. Namanya Ken. Namanya Ken. Ken. Terus habis itu satu lagi yang jadi penyanyinya adalah Aki yang dulu di Alexa. Aki. Yang botak. Ada Oh, iya, Aki iya, Alexa gitu. Nah terus kan itu kita manggung selama setahun tuh. Nah, terus habis itu waktu itu gue sempat ngantor bentar, terus masuk WG. Jadi pengalaman yang gue alami kurang lebih sebenarnya ada kesamaan. Yang kayak keliling Indonesia gue sudah pernah gitu kan. Itu seru juga. Terus yang kayak bisa nongkrong-nongkrong bareng kru-kru gue lagi gitu. Terus kayak interaksi bareng artis-artis yang baru-baru ya kan. Kalau nggak artis yang baru gue kenal banget yang tetap udah naik dari kapan tahu gitu kan. Siapa yang paling berkesan tuh? Artis siapa yang Yellow Claw kah? Atau siapa pernah ketemu Yellow? Salah satu yang berkesan ya Yellow Claw. Yellow Claw. Karena kan ngikutinnya udah dari zaman kapan tahu gitu kan ceritanya kan. Dari sebelum lagu dia yang judulnya Till It Hurts, pernah denger nggak lu? Tahu, Di Till It Club Pop. Hurts. Ya gitu kan. Terus abis itu ya pokoknya waktu itu juga yang menurut gua udah kayak ekuivalen gua naik haji gitu kali ya. Itu pas gua ke Tomorrowland gitu kan. Tomorrowland itu apa? Festival musik yang di Termasuk yang paling Belgia gede. di Eropa. Ya ada api-apinya kalau gimana. Iya, Kayak kebanyakan di musik juga ada. Pasar Malam juga ada api-api sih sebenarnya. Oh iya, tapi api-api lagi koordinasi. Tapi jauh banget ya. Lu kan juga suka festival musik. Dia di level Yellow Claw ketemunya. Lu paling ketemu ungu aja udah sedap Iya, kan? yang penting warna juga yang gue ketemuin ya kan ya. Di yellow gue ungu, masih penting purple juga Kayak ketemu. Purple ya. Tapi apa namanya? Sekarang berarti lu berencana untuk solo karir dong? Yes. Batal bukan salah satu wapres ya, tapi solo juga ya. Solo aja, ya tidak ada pendamping juga sih. Nah, makanya gue belum nyiapin belum nyiapin pendamping, belum nyiapin visi misi soalnya kan emang solo karir aja. Oh iya, belum tahu nih apakah nanti bakal bikin grup musik lagi atau lu bakal jalan sendiri, belum ada yang dipersiapkan. Gue kalau kayak kata anak sekarang gue fokusnya di healing dulu aja. Oh iya, habis fresh graduate main ke Bali dulu, Iya. gitu kan. Tapi gak kesel kan kalau masih dibilang, ini mah Gerald Genius nih. Ya kalau dibilangin, girl X-Word Genius gimana nih gitu. Ya nggak masalah. Gak ada masalah. Maksud gue kan gini, maksudnya itu adalah konsekuensi dari gue kan memang berkaryanya selama tahun ya, mostly di Weird Genius gitu. Dan gue pun sendiri kan belum mengeluarkan karya gue sendiri. Ya nggak masalah kalau orang kenalnya kayak, wah bang, XWG ya, XWG. Temannya Arab gitu. Gak apa-apa. Nggak apa-apa juga, Gak apa-apa juga. Gak apa-apa bro, gak ada yang salah. nggak ada yang salah. Tapi nggak ada beban sama sekali kan, dan emang benar emang gue ikhlas kok untuk dibilang Gerald WG, karena orang udah melekat dengan nama itu. Iya, ada. Saya kalau sekarang mau lu geser kah ada atau ya udahlah ini kalaupun melekat sampai selamanya juga. Kayaknya kalaupun mau gue geser ya ujung-ujungnya akan gue geser dengan karya yang gue bikin dong ke depannya gitu kan, mau nggak mau. Karena gue tidak bisa maksa orang untuk mengubah opini mereka. Betul. Kalau mereka mau manggilnya kayak Gerard WG atau Gerard Perfect Pitch gitu ya. Iya. Tapi gue malah mengenal Bang Gerald itu dari orang yang bikin musik dari apapun. Dari apapun bisa dijadikan Iya. musik. Nah terus makanya susah kan, oh Gerard musik apapun, kepanjangan. Kepanjangan, Kan makanya Gerard WG Iya. milihnya. Lebih ikhlas sama dibilang Gerald WG, Gerald The Remix. Iya. Lebih ikhlas. Tapi gini, kalau orang manggilnya Gerard Remix, berarti dia follow gue dari awal-awal banget. Justru gua Malah kayak, jadi seneng ada banget appreciate dong. ya. Iya. Dan justru gini sih, memang pas gua keluar gitu kan, ya adalah yang pasti hate comment beberapa lah, standar gitu kan, kayak, oh lu melupakan grup teman-teman lu, kacang lupa kulit kayak gitu kan. Tapi habis itu ada juga yang komen-komen positif kayak, bang, nggak apa bang, gue udah ngikut lu dari zaman lu masih di Remix gitu loh. Gue udah ngikut lu dari zaman lu masih di Kamikaze. Kamikaze itu adalah grup gue sebelum gue join Remix bahkan. Jadi gue udah nge-DJ itu dari tahun 2014 sebenarnya kayak gitu kan. Jadi mereka tahu banget tuh sejarah gue udah kayak,
udah kayak ngerti lore-nya gue sebagai karakter gitu kalau di film-film. Udah gitu hafal banget lah Udah lu kayak hafal background gimana. story-nya. Dan gue pun bahkan hal-hal yang gue lupain kadang-kadang mereka masih inget dan mereka nulis di DM, bang gue support tuh pas lu bikin ini, pas lu manggung di sini, pas grup masih ini. Terus gue kayak shit, kok bisa inget lebih ya? inget Gitu. ya. Oh berarti Jangan-jangan emang ada orang yang tiap hari itu nulis diary tentang lu bang. Seorang sesuka itu mungkin sama orang kan kita nggak tahu ya. iya diare gara. Tapi ada juga yang head tadi, yang head sampai bilang tadi apa? Kacang lupa pada kulit, kulitnya. gitu-gitu. Kacangin aja bang. Kacangin aja. Iya, tidak peduli aja. Iya, kan yang penting kan isinya apapun itu. Iya. Kalau masalah kulit mau orang mau bilang apa kayak Kacang dibuka kulitnya terus dijadiin kacang yang lain dikasih tepung kan biar lebih naik level. Jadi kacang yang lupa kulitnya kacang yang mau maju bro. anggap aja itu bakwan karena kulitnya itu kan bisa jadi Oh iya bener bakwan kacangnya harus dilepas dong dari kulitnya. Benar, benar. Kalau pakai kacang mah peye anjing bukan bakwan. Iya. Iya juga. Kacang diadonin jadi peye. Bener ya kalau dikasih tepung itu Nah, peye. kalau diulek jadi gembus. Tapi OT dikit, lu pernah nyobain peye yang rasa laron gak sih? Oh iya tuh ada tuh di Jawa. Nah itu makanya gue sampai sekarang gue merasa itu tuh legenda doang. Nah iya. Gue nggak percaya itu beneran ada. Tapi biasanya orang-orang tuh makan yang peye laron kayak gitu. Kan kalau sama peye yang dia suka misal terik dia makan habis-habisin. Tapi kalau yang peye laron dia makan cuma tepung-tepungnya doang. Si laronnya disisain. Ya itu kayak Reza Arab di Virgin News kayak ini apa sih? Sisa. Oh, disisain. Anggapan orang-orang gitu. Ini fungsi. Iya. Buat apa sih gitu-gitu. Tapi kalau boleh tahu kalau lu sendiri ngelihat point of view Bang Reza Arab di Virgin News itu sebagai apa? Karena pas iklan yang terakhir kan ada salah satu online shop kan, kerjaan dia cuma buat ngangkatin stand mic, sumpah. Wah, memang Di iklannya gitu. sangat kan biar supaya ada Dia fungsinya. ngakunya itu emangnya. Apa sih gimana? Ada kan ada iklan kan yang kalian bertiga tuh. Oh, Terus yang habis itu buat buat sebuah Bang Reza brand itu. Arab ya kan. Oke, ya. Fungsinya cuma buat ngangkutin stand mic buat dibaca sama teman-teman, maksudnya buat baca lirik ya kan. Itu semakin kelihatan bahwa fungsinya dia mereka itu apa. Iya. Bahkan semakin kelihatan kalau di situ. Berarti kan malah lu yang lumayan gua tahu nih fungsinya lu cabut. Nah, berarti kalau Bang Reza menurut perspektif lu fungsinya apa? Oke, berarti kalau dari situ sebenarnya lu sendiri sudah punya pandangan gitu ya, dia sebenarnya fungsinya apain ya. Berarti. Tapi kalau menurut gue sih fungsi dia kan kalau di grup sebagai ini apa? Aktor dan bisnismen. Oh, aktor dan bisnismen. Karena kan dia main film, terus filmnya mau keluar kan, terus dia membuka usaha bar. Kan Yang Kalau menurut gua musiknya bagus. kemana kalau aktor dan bisnismen doang? kalau seumpama ada iklan suatu produk nih, bisnismennya kan nggak harus di depan, bisa ke belakang gitu. Ya kan dia naruh itu di depan nggak masalah juga dong. Oh iya nggak masalah sih. Iya, kan kalau emang maksudnya orang punya usaha, nggak apa-apa. Iya kan dia punya usaha. Tapi skill dari musiknya mana kan ini kan ditonjolin Word Genius. Oh musik Iya. musik ada, dia songwriter juga. Oh lupa ternyata. Nggak, Nah, tadi itu ini yang gue Bapak jujur ini loh. lupa. Ini gua Jadi yang jujur. bertanya fungsi Reza Arab itu apa? Dia songwriter dan tukang pegang mic ya. Itu fungsinya. Biar supaya makin kelihatan Iya. bahwa fungsinya berarti hanya sebatas ini, hanya sebatas ini. Jadi selain megang mic dia megang kekuasaan juga di situ, Bro. Anjay. Iya, karena udah Keren di ya? depan dia. Iya. Dia megang kekuasaan dan megang mic. Iya. Ada berarti merasa dijadikan boneka di situ. Apakah Anda sebagai jadi boneka? Jadi boneka aja gitu. Enggak juga ya? Sih enggak. Maksudnya ya gue kan bekerja sepenuh hati lah. Masa sih maksudnya Dari hati berarti Virgin News. dari hati. Omongan Meskipun sama hati kayak orang-orang yang sedang speak up. Iya makanya agak sulit hari ini kadang semua orang tuh kata-kata itu berulang-ulang sepenuh hati yang mana dulu nih? Hati-hati kitanya juga ya kan. lagian masa gue ngomong sih gue kerja, saya kerja demi uang. Gitu, nggak mungkin. Tapi realistisnya oke dong. Apa? Tapi realistis juga kita Oke dong. bekerja. Oke dong, oke lah. Oke. Oke lah. Maksudnya kan gue cuman merasa memang hobi gue dari dulu, passion gue dari dulu musik. Cuman kalau ternyata dari musik itu menghasilkan sesuatu yang bikin gue bisa hidup secara nyaman ya gue mah syukurin aja dong gitu. Jadi dari awal lu emang kan sukanya musik. Berarti dari awal lu memutuskan berkarir emang jadi DJ. Gini, lu pada bisa tebak gak pas gue kuliah gue ambil apa? Gua emang kelihatan dari dia konten kan gua udah ngikutin dari lama. Bener. Anak seni musik harusnya. Seni musik. Iya. Oh, kertakas ya? Iya, harusnya kertakes. Itu salah satu itu mata pelajaran pas SMA ya kan. Iya betul. Musik masuknya ke kertakes ya? Kertakes Oh ya iya musik iya gitu. iya. Perizinan tangan seniat. Tua Oke, banget benar. ya referensi Anda ya. PKN masih ada zaman dulu kan. Tapi yang aslinya apa? Jurusan apa berarti? Seni musik. Akuntansi. Wah. Harusnya Anda mengaudit sebenarnya. Betul sekali. Itu mah sekarang nah, Anda jadi musisi. Ya. Itu ya kan udah jelas ada Cuman
makanya gue melek keuangan, ya kan. Biasa kan kalau apa kan suka orang-orang bilang kayak, wah gaya hidup artis pasti berfoya-foya, apa segala macam. Enggak, saya budgeting. Oh, fungsinya bendahara di sana. Enggak bendahara. Berarti Anda karena akuntan ada basic uang dibayar di muka tuh penting tuh. Anda udah concern tuh di awal tuh. Wah jelas. Gak sopan uang dibayar di muka. Wah, iya, gila itu secara nggak sadar itu menginjakan Menginjakan apa itu? menginjakan seseorang yang seharusnya dia dihargai. Tapi bukan begitu artinya di akuntan. Gitu. Oke. Tapi berarti lu akuntan, kenapa bisa musik akhirnya? Karena memang di situ, ini malah lebih kalau lu nanya kayak gitu lebih jauh lagi. Jadi awalnya itu gue sebenarnya pengen masuk ke IT. IT. Dulu gue pernah ikut, gue kan emang seneng banget computer science. Gue pernah juga ikut Olimpiade OSN, Olimpiade Sains Nasional, bagian komputer. Komputer itu kapan? SMP? Programming, SMA kelas 10. SMA lu IT berarti sukanya? Iya. Kuliah lu akuntan? Yes. Abis itu pas lulus jadi musisi? Iya. Abis itu jadi ya? Mungkin, misalnya. tergantung semua gitu. Sama dia. Iya. Pak, tapi gini, kalau lu nonton anime nggak? Nonton anime? Anime itu kan ada istilahnya arc. Iya. Nah, berarti ya arc gue emang harus ganti-ganti. Makanya maksudnya ke kamikaze dari nama itu udah ketahuan. Iya. Makanya nih fokus lu sekarang itu bukan fokus buat itu, tapi fokus buat memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri, iya. Sebenarnya nge-DJ tuh menurut lu kan diremehin cuman mencet-mencet alat doang. Sebenarnya secara teknis buat ini secara umum ya, kenapa DJ itu dianggap sebagai musisi juga? DJ karena DJ itu kan perform. Perform. Kayak maksud gue gini loh, lu bisa perform segala macam musik dan segala macam alat musik dari skill yang menurut gue rendah banget sampai tinggi banget. Kalau gitaris, ada dong gitaris yang jago, Yeah. Steve Vai, Yeah, terus kayak Dewa Bujana gitu-gitu kan. Tapi kan ada juga gitaris yang di pinggir jalan tuh di Kopaja yang cuman neng senarnya cuma satu gitu. Tapi itu gitaris juga kan? Betul, Sama betul, dong. betul. Bedanya apa? Di skillnya doang. Skillnya doang. Gitu. DJ yang nge-play Spotify doang tuh bisa dianggap DJ. Bisa, tapi kalau yang skillnya jago banget, lu pernah tinggal cuk. Nah yang bisa lihat kayak berubah-berubah gitu. Nah itu kan DJ hip hop biasanya. Itu kan emang mereka butuh skill dan mereka harus belajar. Dan gue pun mengakui gue nggak bisa yang kayak gitu yang cikicu itu nggak bisa. Oh, jadi lu merasa Lu tipe yang mana? Berarti di antara level yang tadi lu taruh di bawah nih sampai yang di atas, menurut lu ada di level mana? Jujur banget gue di middle. Karena gini, kalau gue itu menyiapkan musik-musiknya itu di background. Di balik layar, jadi kayak di laptop gue setup dulu, oke, musiknya pengen ini, jadi kayak ibaratnya kayak band, lagunya tuh dari 1 sampai 12 udah ketahuan mau lagunya apa aja. Oh kayak kalau di luar kayak yang live gitu kayak FKJ gitu dia terus kayak live terus udah bikin musiknya real time, itu lebih sulit. Itu lebih sulit dan lebih makan apa ya, resource, soalnya kita butuh siapin laptop banyak, ada alat-alat dibawa gitu kan, kayak gitu. Cuman gue sih membedakan juga kalau misalnya di festival. Biasanya mainnya lebih fix nih, gue lebih kayak lagunya udah gue prepare gitu kan. Cuman kalau misalnya di klub kadang-kadang kan ada yang ternyata nggak suka lagu jedak-jeduk gitu, ada. Berarti gue siapin dong set darurat gitu. Berarti lu ngebaca crowd juga. Audiens seperti apa, sama bro sama seperti kita. Iya, dan fix berarti kena penyakit insomnia juga kalau kayak gini. Iya karena kan lu sering dunia malam kan. Jujur iya. Terus habis itu identiknya sama orang-orang yang minum alkohol dan lain-lain. Pernah nggak lu kemuntahan gitu kayak ada orang jackpot samping lu, spak gue gitu. Iya. Pernah sekali 2 kali. Wah. Pernah. Ini gue pertanyaan improve padahal. Pernah. Dimuntahin bro. Pernah gue waktu itu cerita bandel banget lagi anjing. Tapi dulu banget bener, sih. boy, kan? Menarik bro. Boy-boynya malah. Iya karena kita ngulik Weird Genius agak sulit kan. Tapi ini dulu banget, ini bahkan sebelum Weird Genius. Oke. Jadi kan gue sudah terbiasa dengan dunia malam dari dulu gitu. Ya pernah kayak cewek terus dimuntahinnya di mobil gitu, pernah ada. Oh di mobil, berarti udah mau menuju sesuatu tuh, bilangnya Sarah. Menuju tujuan rumah ceweknya. Oh rumah ceweknya. Iya dong, saya kan good boy. Nerd ya kan. Fokusnya wah, nggak bisa lama-lama nih, saya pengen belajar DJ lagi. Kacang polong apa wortel yang sisa-sisaan? Iya. Oh ini? Pada saat yang Iya. dimuntahin. Soalnya kalau semua yang keluarnya nasi, lumayan nasi gitu ya dia. Iya itu. Pak, ini Rosario sebenarnya. Katanya, iya. Ini Rosario nih kayak buat doa di... Enggak, itu enggak maksudnya yang dimuntahin. Ya dimuntahin bukan itu, kalau itu Rosario kan, kita tidak berani. Bukan itu nih maksudnya. Kita tidak mau nyentuh-nyentuh itu, soalnya masih atribut agama yang ketumpahan di ceweknya. Wah, muntah itu apa tuh? Ada wortel. Jok mobil gua. Jok mobil. Oh, enggak di badan. Jadi dia beneran yang kedah. Gitu di belakang, pas gua lagi nyetir, kayak kok bau gitu.
Oh, We're Genius terjadi karena itu. We're Genius. We're Genius. Bener. Akhirnya terjawab teman-teman sejarah dari nama We're Genius itu ada temen satu orang. Gue bukan pendirinya We're Genius. Oh bukan. Gue joinnya belakangan. Oh kira ini sejarah tadi. Enggak, bukan. Tapi pelengkap untuk nama enggak? Kayak gitu. Oh, orang Soalnya agak lumayan bagus. Bisa jadi. Mungkin ternyata si Arab sama mereka dapat ilham gitu kayak We're Genius gitu kan. Ya, karena berhubungan dengan dunia malam ada yang muntah-muntah ya. Iya betul, We're Genius, gokil. Genius banget ya ternyata ya. Genius banget dan nggak kepikiran sama sekali yang harus diduga sama dia. Tapi kalau gue lihat kan dari dia, kita ngomongin tadi kemana-mana. Tapi intinya yang gue lihat dari Gerald adalah orang yang suka ngulik. Orang yang ternyata dari dulu lebih peduli untuk ini gue gimana kalau gue bisa belajar ini dan itu lah gitu. Jadi gue pengen dengar statement lu, apa yang pengen lu sampein kalau lu bisa nih ngomong sama yang DJ yang sedang lagi belajar nih. DJ muda yang sedang merintis karirnya di dunia klip ini. Pokoknya yang pertama, yang soal kalau orang aspiring DJ ya, dia sedang berminat jadi DJ atau jadi produser, ya ingatnya tujuan lu apa gitu. Karena menurut gue samalah kayak semua artis-artis, godaan pasti datang dari kiri dari kanan gitu kan. Ternyata yang awalnya lu awalnya pengen jadi aktor, pengen jadi musisi, taunya malah dikit-dikit judi online, mabok, cewek, narkoba, ya ada-ada aja. Ada aja ya. Kan? Dari situ lah. Cuman kan kalau misalnya gua sih jujur gua terinspirasi sama orang-orang yang memang mau dia pernah kena apapun, mau dia lagi ada masalah apapun, tetap intinya bermusik. Kekaryanya. Gitu. Kekaryanya. Siapa kalau boleh tahu? Jujur, tetangga gua ada. Tetangga lu? Tetangga gua. gua. Nama gede tetangga. Tetangga gua. Namanya siapa? Gua Eka Gustiwana. Eka Gustiwana. Tetap dia kan. Sama tetangga gua namanya ada satu, dia YouTuber musik itu, namanya Hakim. Komplek lu tuh isinya musisi semua bang ya? Asli. Nggak bohong gua. Ada ya kan musik. Ini kalau seumpama dalam keadaan, kita kan kalau di tiap komplek tuh, apalagi bulan Ramadan suka ada orang bangunin sahur. Itu semusikalitas apa itu kalau bisa bikin bangunin festival. Serame itu musisinya, iya. 17-an tuh kemarin bisa diisi sama orangnya keren banget ya. Iya, orangnya ada seriosa ya kan ya. Iya, ada yang seriosa di sini, ada yang nge-DJ di sini, ada yang akapela. apa namanya, Pak RT-nya gaya rambutnya kayak Skrillex tau enggak sih? Dipotong Yang sedikit. kayak ini petir apa di sini? Petir di sini. Gua enggak tahu lagi. Harry Potter dong. Siapa? Yang di sini yang di muka. Petir di muka. Itu apa? Jason udah meninggal. Siapa? Itu udah meninggal dulu, lupa gua. Iya lah, segala macam. Masa kita sesi terakhirnya ditutup dengan brainstorming sih? Gimana sih? Iya, tadi dari yang lu bilang adalah jadi fokus sama tujuan. Fokus sama tujuan. Dan kayak ya udah lu start small aja. Soalnya kadang-kadang ada kok di pikiran gue terbesit kayak, wah apa yang gue bikin harus legend banget, harus masterpiece banget. Enggak, bikin aja. Bikin aja. Mau ternyata hari ini kayak ternyata hasilnya B aja, yang penting kan lu udah bikin. Karena dari ide-ide yang lu tersimpan itu, yang ide-ide gagal itu, bisa kok ujung-ujungnya lu gabungin jadi sesuatu yang ujungnya keren lagi. Someday ya, kalau semua ternyata ini gue kurang, ternyata lu bisa lu bikin lagi. Dan itu terjadi di lu juga. Itu terjadi kok, gitu. Banyak ide-ide lagu gue yang ternyata make it itu, justru dari lagu-lagu gue yang udah dari lama banget, nggak gue sentuh lagi, menarik nih, gue rombak lagi gitu. Oh berarti lo bisa dicap koki dapur musik ya? Bisa cooking gitu. Ya kan memasak juga, dia menyatukan, menyajikan, terus abis itu didengerin sama kita, dinikmatin. Play bro, gokil. Jadikanlah itu usaha. Ada nggak yang bakal lu bikin sebentar lagi? Mungkin ada project tertentu buat lagu atau apa yang masih belum tercapai nih buat diri sendiri? Kalau solo project gue secara keseluruhan ya, gue belum mau bilang dulu deh, soalnya pamali kalau misalnya jabarin plan ya. Cuman kalau misalnya yang bentar lagi banget keluar, ada gue kolaborasi sama penyanyi, masih baru juga, Lucas Will namanya. Lucas Will, W-I-L-L. Itu singlenya judulnya Runway. Itu bakal keluar akhir November ini. Yang produksi ada gue, ada si Hakim, ada Gilang. Tepuk tangan dulu, gokil. Ditunggu ya teman-teman Runway. Itu demo fisiknya bisa beli di minimarket atau ya kayaknya store-nya udah pada tutup ya. Itu udah nggak bisa, Spotify aja dah. Spotify aja, nggak ada lagi. Gitu sama ayam terus digabungin kaset nggak ada di situ, udah nggak di situ. Kita udah nggak di minimarket. Saya menunggu itu loh. Jadi hari ini yang kita bisa dapetin adalah kita siapapun yang berkesenian secara general ya. Pilihannya adalah lu pengen fokus di berkeseniannya atau hal-hal yang lu dapetin dari kesenian itu. Ya kembali ke lu. Ya walaupun lu loncat kemana-mana dalam profesi lu, ternyata ada profesi yang lu lakoni dan itulah yang jadi nantinya. Oke, tepuk tangan dulu buat Gerald Leo buat hari ini.
Sampai ketemu di Caper episode selanjutnya. Salam canda, Perdamaian.